Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan puluhan orang Arab. Mereka membuang pecik atau kopiah mereka dan mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat pribadi mereka. Nah, sekalipun di negara ini makin banyak atau makin maraknya para intoleran, mereka mengubarkan ibadah Kristiani secara paksa dan mereka juga menutup gereja. Bukan hanya itu, mereka menghalang-halangi pembangunan gereja dan lain sebagainya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah Injil terus berkumandang dan banyak orang percaya dan bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Oleh sebab itu, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Setelah itu mari kita akan komentari. Inilah dia videonya berikut ini. Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita percaya bahwa guncangan akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara. Hujan pertobatan akan terus terjadi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, keselamatan itu tidak ada yang bisa membendung. Sekalipun di Arab Saudi memiliki jumlah mayoritas yang muslim, dan kita percaya bahwa dengan kehadiran mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa menjadi kesaksian bagi bangsa Arab.
Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian semua setelah melihat dan menyaksikan videonya? Silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara dan saya komentar yang positif dan membangun serta mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, Injil yaitu Yesus Kristus terus berkumandang dan banyak orang bertobat. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16, di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Teman-teman, yang perlu digarisbawahi bahwa Injil adalah kekuatan Allah sendiri, bahwa Injil itu dari Allah dan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Perhatikan, setiap orang percaya akan diselamatkan oleh Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi saudara dan saya. Nah, keselamatan bukan moga-moga, ya. Keselamatan bukan dihasilkan dari perbuatan baik kita, ya. Kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Mengapa? Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan saudara, ya. Namun keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman, sekalipun di Indonesia ini mereka menutup gereja, mereka menghalangi pembangunan gereja, dan bahkan ada orang-orang tertentu yang masuk di dalam gereja, mereka membubarkan secara paksa ibadah umat Kristiani. Namun Injil Yesus Kristus terus eksis di mana-mana. Dan bahkan di dalam video tersebut tadi kita melihat bahwa ada negara-negara di luar Indonesia, Injil terus eksis dan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tadi bahwa mereka melepaskan becik dan kopiah mereka, lalu mereka mendeklarasikan iman mereka secara terang-terangan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat pribadi mereka, ya. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian senada yang disampaikan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Filipi 2 ayat 9, itu sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Sebab nama itu adalah nama di atas segala nama. Oleh karenanya, Yesus Kristus adalah jalan kehidupan dan keselamatan di dalam kekekalan, dan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Jadi, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi, semua nama yang ada di dunia ini duduk di dalam nama Yesus. Oleh karenanya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.